Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan bahas bagian tentang regulasi rasa lapar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang regulasi temperatur atau suhu dan regulasi rasa haus atau terkait dengan cairan. Dan yang ketiga dalam regulasi internal tubuh yaitu regulasi lapar. Ini terkait dengan energi di tubuh kita. Oke, kita lanjut dulu sebentar. Nah, ini adalah organ pencernaan kita. Ini Anda bisa lihat ya untuk anatomi ini, gambar ini di buku Pinel. Anda bisa lihat. Nah, sekarang kita langsung bahas saja tentang teori tentang lapar. Teori tentang regulasi lapar atau regulasi perilaku makan. Ada dua asumsi tentang kenapa kita makan. Ya, secara umum ada dua. Satu namanya set point assumption. Yang kedua namanya positive incentive perspective. Nah, set point assumption itu bagaimana? Kita makan, kita lapar, motivasi kita makan untuk mengimbangi keadaan kekurangan energi. Jadi kenapa kita makan? Karena set point kita itu berada di bawah. Set point assumption udah sempat kita bahas di regulasi suhu ya. Jadi kenapa kita lapar? Karena kita kekurangan energi. Karena set point dari energi kita itu rendah. Jadi makan merupakan cara di mana kita mengembalikan sumber energi kita ke level yang optimal. Di set point assumption ini ada yang namanya negative feedback system untuk memelihara homeostasis. Negative feedback system juga sudah kita bahas ya. Negative feedback system ini adalah pemberian feedback kepada otak kita. Otak kita bagian mana? Bagian hipotalamus. Hipotalamus bagian mana nanti tergantung dari kalau lapar nanti yang mana makan, perilaku makan yang mana, perilaku minum yang mana, perilaku untuk suhu yang mana. Tapi semuanya adanya di hipotalamus. Terus yang kedua, jadi kenapa orang itu makan? Kenapa orang itu bisa lapar? Jadi orang makan itu ya tidak didorong karena kekurangan energi, tetapi karena ingin mendapatkan kenikmatan makan aja. Makanya disebut dengan positive incentive perspective. Jadi perilaku makan itu, saya ulangi lagi, ada dua pendapat, yaitu set point assumption, yaitu asumsi bahwa set point-nya rendah. Orang makan itu karena energi dalam tubuhnya itu kurang. Tuh. Sedangkan positif insentif perspektif itu orang itu makan bukan karena energinya yang kurang, tetapi karena dia ingin mendapatkan insentif, dia ingin mendapatkan kenikmatan dalam makanannya itu. Regulasi rasa lapar. Otak itu meregulasi perilaku makan melalui pesan dari mulut. Jadi ada pesan dari mulut, lambung, usus halus, dan sebagainya. Karena ada reseptor-reseptor di situ, sel reseptor yang nanti akan disampaikan ke otak. Otak bagian mana nanti kita akan lihat. Nah, keinginan untuk mengecap sensasi mulut seperti mengunyah juga memicu rasa lapar dan rasa kenyang. Jadi keinginan kita untuk merasakan sesuatu itu juga bisa menyebabkan kita merasa lapar. Jadi Anda misalnya pengen makan ini. Dan sinyal utama berhenti makan itu adalah ketika perut itu membesar. Barangkali bukan membesar ya perutnya ya. Kalau yang buncit masa jadi berhenti, bukan ya, maksudnya ketika teregangnya dinding lambung atau usus, penuhnya usus.
tahu dari mana ususnya penuh atau lambungnya penuh, karena ada saraf vagus yang akan membawa informasi ke otak. Nah, informasi yang dibawa saraf vagus ke otak inilah yang disebut dengan negative feedback. Nah, tadi juga lambung ya, terus juga ada duodenum. Duodenum adalah bagian dari usus halus di mana terjadi penyerapan nutrisi. Nah, menggembungnya duodenum juga akan menghasilkan rasa kenyang. Selain tadi ya, di lambung tadi ya, kalau lambung penuh juga terasa kenyang, dan ketika duodenum juga itu penuh, menggembung, itu akan menghasilkan perasaan kenyang. Duodenum juga melepaskan hormon yang namanya cholecystokinin, disingkat CCK, yang membantu meregulasi lapar. Nah, selain itu juga kadar glukosa, insulin, dan glukagon juga mempengaruhi perasaan lapar. Ya, jadi perasaan lapar juga dipengaruhi oleh glukosa, insulin, dan glukagon. Nah, ini adalah sistem feedback dari insulin dan glukagon. Kita mulai dari sini ya. Kita merasa lapar. Ketika merasa lapar, maka kita makan. Ketika makan, glukosa di dalam darah akan meningkat. Kemudian insulin juga akan meningkat. Akan banyak yang dilepaskan. Di insulin akan banyak juga glukosa darah meningkat, insulin meningkat. Insulin nanti ketika kita makan, insulin ini dia fungsinya membantu glukosa masuk ke dalam sel. Jadi insulin ini dia membawa glukosa ke dalam sel untuk disimpan. Maka ketika penyimpanan di dalam sel itu sudah penuh, maka rasa lapar itu menurun. Karena sudah menurun, maka glukosa dalam darah itu menurun. Level insulin juga menurun. Kalau terjadi penurunan, ya maka balik lagi jadi lapar lagi. Terus lagi, makan lagi, dan seterusnya. Itu ya. Nah, bagaimana dengan insulin yang tinggi? Gimana kondisi jadi kalau insulinnya tinggi? Kalau insulin yang tinggi, maka kita mulai dari rasa lapar lagi. Ada rasa lapar. Ketika lapar, maka kita makan. Ketika makan, glukosa dalam darah ini meningkat. Insulin itu juga tinggi. Insulin juga banyak dilepaskan. Insulin nanti akan masuk membawa glukosa masuk ke dalam sel. Ingat, fungsi insulin adalah membawa glukosa masuk ke dalam sel. Buat apa? Buat disimpan dan digunakan. Nah, kemudian rasa lapar akan menurun. Ketika sudah menurun, maka glukosa di dalam darah akan turun. Tetapi insulin itu tetap ada, tetap tinggi. Ada kondisi ketika insulinnya tinggi, maka apa yang terjadi? Terasa lapar lagi. Jadi masih lapar, maka makan lagi. Makan, glukosanya naik lagi, insulinnya makin jadi lebih tinggi. Insulinnya kemudian membawa glukosa insulin membawa glukosa ke dalam sel. Maka rasa lapar itu menurun. Tapi karena insulinnya tidak turun juga, maka terasa lapar lagi. Nah, ini adalah kondisi kalau insulinnya tinggi. Ya. Nah, kebalikannya adalah ketika mengalami insulinnya rendah. Siapa yang mengalami insulin rendah? Insulin yang rendah ini biasanya terjadi pada orang-orang yang menderita diabetes mellitus.
mereka makan lebih banyak dari keadaan normal, tetapi keberadaan glukosa tidak diserap oleh sel dan berakibat pada kehilangan berat badan. Nah, kalau yang diabetes mellitus, ini seperti ini dia jadinya. Ya. Rasa lapar, ketika lapar maka menjadi makan. Ketika lapar maka makan. Ketika makan, glukosa dalam darah meningkat. Tapi insulinnya rendah. Ingat tadi insulin buat apa? Insulin fungsinya untuk membawa glukosa itu ke dalam sel. Karena insulinnya itu tidak banyak atau bahkan kadang juga ada kondisi nggak ada gitu, maka glukosa itu nggak bisa masuk dalam sel. Nah, karena dia nggak bisa masuk dalam sel, maka dia tertinggal tuh, dia keluar melalui urin, keluar melalui feses, dan ini juga yang nanti disebut, kenapa disebut istilahnya dengan kencing manis, karena kadar glukosanya di urin dan di fesesnya tinggi. Dan karena sel itu tidak mendapatkan glukosa, maka masih kerasa lapar. Itu. Glukosanya tetap tinggi, tetapi selnya itu katanya kelaparan, starving. Jadi masih terasa lapar. Makan lagi, glukosa naik lagi, glukosa dalam darah, gula darahnya naik lagi, tetapi insulin itu nggak ada. Nah, itu yang terjadi pada orang diabetes. Caranya biasanya gimana diabetes? Biasanya kita kenal adalah dengan menyuntikkan insulin. Jadi ya, ditambahkan insulin. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan paham ya Pak. Insulin ya. Tentang insulin, tentang regulasi pada kondisi diabetes. Regulasi rasa lapar dalam jangka panjang disertai dengan monitor lemak. Nah, lemak juga. Lemak-lemak itu menghasilkan leptin peptida yang memberikan sinyal pada otak untuk meningkatkan atau menurunkan perilaku makan. Nah, kadar leptin peptida yang rendah akan meningkatkan juga rasa lapar. Kadar leptin yang tinggi akan menurunkan rasa lapar. Nah, banyak pada orang yang obesitas, orang yang berat badannya melebihi normal, ya, jauh melebihi normal, itu kurang sensitif terhadap leptin peptida. Bahkan ada kasus-kasus obesitas yang secara genetik ternyata tidak bisa menghasilkan leptin peptida. Nah, ini adalah penyebab dari obesitas. Informasi dari semua bagian tubuh yang terkait rasa lapar mempengaruhi dua jenis sel di arcuate nucleus. Arcuate nucleus ini adalah bagian dari hipotalamus. Jadi nanti ada neuron yang sifatnya sensitif terhadap sinyal lapar, ada neuron yang sensitif pada sinyal kenyang. Nah, neuron yang sensitif pada rasa lapar akan menerima rasa lapar, menerima input dari jalur pengecapan. Makanya tadi ada istilah positive incentive perspektif. Kemudian ada akson yang melepaskan neurotransmitter yang namanya grelin. Grelin yang dilepaskan di otak dan lambung untuk memicu kontraksi otot lambung. Input menuju neuron-neuron yang sensitif terhadap rasa kenyang termasuk sinyal dari menggembungnya saluran pencernaan. Itu nanti akan melepaskan CCK, glukosa darah, lemak meningkat. Hingga kadar insulin dalam darah juga. Sebagian neuron nanti melepaskan peptida yang berhubungan dengan insulin sebagai transmitter. Nah, leptin peptida ini akan memberikan input tambahan. Nah, output dari neuron sensitif rasa kenyang ini menuju paraventricular nucleus dari hipotalamus yang memicu rasa kenyang. Nah, output dari paraventricular nucleus ini bertindak pada hipotalamus lateral. Dialah yang mengontrol sekresi insulin dan responsivitas pengecapan. Nah, dari mana sih kita tahu tadi ya
perilaku regulasi lapar tadi ya. Nah, sebenarnya ini dikarenakan adanya penelitian-penelitian di biopsikologi. Masih ingat ya, penelitian yang menggunakan hewan itu namanya physiological psychology. Ya, intinya otak itu ada tikus nanti ya, tikus itu dilakukan operasi pada otaknya, kemudian tadi di bagian hipotalamusnya itu dilakukan manipulasi, kemudian dilihat bagaimana perilaku makannya. Itu kurang lebih seperti itulah prosedur yang dilakukannya. Nah, bagian otak mana yang berfungsi ketika makan? Tadi udah tahu ya, semua regulasi internal adanya hipotalamus. Tapi hipotalamus bagian mana? Perilaku makan itu adalah bagian lateral hipotalamus. Nah, peran hipotalamus terhadap perilaku makan itu adalah satu, mendeteksi lapar dan mengirim pesan untuk membuat indera kecap makan lebih baik. 2. Membangkitkan korteks cerebral untuk memfasilitasi pencernaan, menelan, dan meningkatkan responsivitas kecap, bau, dan penglihatan dari makanan. 3. Meningkatkan sekresi kelenjar pituitary untuk menghasilkan insulin. Dan yang keempat, meningkatkan sekret pencernaan. Jadi tadi di mana area otak yang mengontrol makan di hipotalamus bagian lateral hipotalamus. Untuk rasa kenyang itu di ventromedial hipotalamus, VMH kalau disingkatnya. Nah, riset terbaru katanya peran hipotalamus itu meregulasi metabolisme energi, bukan meregulasi perilaku makan. Artinya maksudnya ya, artinya kalau dengan bahasa lain gini, hipotalamus itu bisa untuk menjelaskan set point assumption, tidak menjelaskan positif insentif perspektif. Bisa dipahami baik-baik ini? Nah, mudah-mudahan bisa ya. Oke, ini gambarnya di mana ventromedial nucleus dan lateral hipotalamus, nanti bisa dilihat lagi di. Kemudian ada gangguan perilaku makan, yaitu obesitas, tadi sempat kita bahas ya. Obesitas itu artinya berat badannya itu BMI-nya, body mass index-nya itu jauh dari normal gitu ya. Jadi artinya berat badannya berlebih, obesitas. Terus anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Tahu ya bedanya ya anoreksia nervosa dan bulimia nervosa ya. Kalau anoreksia nervosa itu sebenarnya dua-duanya ini terkait dengan body image, citra tubuh, bagaimana seseorang mempersepsi kondisi tubuhnya. Nah, pada anoreksia nervosa ini orang itu merasa dia itu gemuk padahal kurus. Jadi akhirnya dia menolak untuk makan, dia nggak mau makan. Ini anoreksia tuh. Kalau bulimia dia agak tricky. Jadi dia makan kemudian dimuntahin lagi. Jadi dicolok-colok mulutnya atau ya pokoknya dimuntahin lagi. Itu namanya bulimia nervosa dan anoreksia nervosa. Dan biasanya yang terjadi banyaknya pada perempuan biasanya, walaupun laki-laki juga ada. Nah, itu yang bisa kita bahas di regulasi internal. Mari kita berdiskusi di ini ya, di bagian diskusi nanti kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.